Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidah, NPMG 1F019012. Saya akan menjelaskan Capability Maturity Model (CMM) dan Capability Maturity Model Integration (CMMI). Baiklah, yang pertama yaitu Capability Maturity Model (CMM), yaitu framework untuk mengukur tingkat kematangan pengembangan sistem informasi dan manajemen proses dan produk suatu organisasi. Framework CMM ini untuk sistem dan perangkat lunak informasi bermaksud untuk membantu organisasi meningkatkan kematangan dari proses pengembangan sistem. CMM ini dibagi menjadi 5 tingkatan kematangan yang mengukur kualitas dari proses pengembangan sistem dan perangkat lunak organisasi. Setiap level menjadi prasyarat bagi level sesudahnya. Selanjutnya, nilai-nilai yang dilihat dalam pengukuran CMM ini, yang pertama yaitu apa yang akan diukur parameternya, kedua bagaimana cara mengukur metode tersebut, ketiga bagaimana standar penilaian skala penilaiannya, dan yang terakhir keempat bagaimana interpretasinya bagi manusia. 5 tingkatan kematangan pada CMM. Level 1 yaitu inisial. Pada tahap ini, umumnya proses tidak dapat diprediksi, tidak berulang, sering mengalami krisis, over budget, dan gagal mencapai target waktu. Ciri-ciri dari fungsi inisial ini yaitu tidak ada manajemen proyek, tidak adanya quality assurance, tidak adanya mekanisme manajemen perubahan change management, tidak ada dokumentasi, adanya seorang ahli yang tahu segalanya tentang perangkat lunak yang dikembangkan, dan sangat bergantung pada kemampuan individual. Level 2 yaitu repeatable. Pada tahap ini fokus ditekankan pada manajemen proyeknya, bukan pada pengembangan sistem. Pengembangan sistem ini bervariasi untuk tiap proyek. Kesuksesan dan kegagalan masih bergantung pada kemampuan dan pengalaman dari tim yang mengerjakan proyek tersebut. Walaupun begitu, telah terdapat usaha untuk mengulang keberhasilan proyek sebelumnya dan manajemen proyek yang efektif pun akhirnya menjadi fondasi bagi standarisasi proses level berikutnya. Ciri-ciri dari level 2 ini yaitu kualitas perangkat lunak mulai bergantung pada proses bukan pada orang, ada manajemen proyek sederhana, ada quality assurance sederhana, ada dokumen sederhana, ada software configuration management sederhana, tidak adanya knowledge management, tidak adanya komitmen untuk selalu mengikuti SDLC dalam kondisi apapun, tidak adanya statistical control untuk estimasi proyek dan rentan perubahan struktur organisasi. Level 3 yaitu defined. Proses pengembangan sistem standar umumnya disebut metodologi telah dimiliki atau dikembangkan dan telah digunakan secara terintegrasi melalui unit sistem atau pelayanan informasi organisasi. Sebagai hasilnya, hasil dari setiap proyek menjadi lebih konsisten, dokumentasi serta penyampaiannya yang berkualitas tinggi, dan proses menjadi lebih stabil, mampu diprediksi, predictable, dan berulang. Lalu, ciri-ciri dari level definite adalah SDLC sudah ditentukan, adanya komitmen untuk mengikuti SDLC dalam keadaan apapun, kualitas proses dan produk masih bersifat kualitatif atau hanya perkiraan saja, tidak menerapkan activity-based counting, dan tidak adanya mekanisme umpan balik yang baku. Level 4 yaitu management. Pada tahap ini, manajemen lebih proaktif dalam melihat masalah pengembangan sistem. Jadi, walaupun proyek menemui masalah atau isu yang tidak diperkirakan, proses masih akan dapat disesuaikan berdasarkan efek dari kondisi yang mampu diprediksi dan terukur. Ciri-cirinya yaitu yang pertama sudah ada activity-based costing dan digunakan untuk estimasi proyek berikutnya, dan yang kedua proses penilaian kualitas perangkat lunak dan proyek bersifat kuantitatif. Ketiga, terjadinya pemborosan biaya untuk pengumpulan data karena proses pengembangan data masih dapat dilakukan secara manual. Dan yang keempat, cenderung belum jelas disebabkan karena manusia ketika diperhatikan perilakunya cenderung berubah. Dan yang terakhir, tidak adanya mekanisme pencegahan defect dan adanya mekanisme umpan balik. Tahap kematangan yang terakhir yaitu level 5, optimizer.
Proses pengembangan sistem terstandarisasi secara kontinu dimonitor dan ditingkatkan berdasarkan ukuran dan analisa data di level 4. Setiap pembelajaran yang ada disebarluaskan pada seluruh bagian organisasi dengan menekankan pada penurunan ketidakefisien dalam proses pengembangan sistem ketika menjaga kestabilan kualitas. Sebagai kesimpulan, yaitu organisasi telah menjadikan peningkatan proses pengembangan sistem yang kontinu bagian dari dirinya. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, pengumpulan data secara otomatis. Kedua, adanya mekanisme pencegahan defect. Ketiga, adanya mekanisme umpan balik yang sangat baik. Dan yang terakhir, adanya peningkatan kualitas dari SDM dan juga peningkatan kualitas proses. Adapun kegunaan CMM yaitu yang pertama untuk menilai tingkat kematangan sebuah organisasi pengembangan perangkat lunak. Kedua, untuk menyaring kontraktor yang akan menjadi pengembang perangkat lunak. Ketiga, untuk memberikan arah akan peningkatan organisasi bagi top manajemen di dalam sebuah organisasi pengembangan perangkat lunak. Dan yang terakhir, sebagai alat bantu untuk menilai keunggulan kompetitif yang dimiliki sebuah perusahaan dibandingkan perusahaan pesaingnya. Materi kedua yaitu CMMI, Capability Maturity Model Integration. Menurut Dennis M. Ahern, Aaron Close, dan Richard Turner, CMMI adalah suatu pendekatan yang berfungsi untuk meningkatkan proses piranti lunak, software proses di dalam organisasi agar menjadi lebih efisien dan efektif. Adapun 5 tingkat kematangan yang ada pada CMMI. Tahap pertama yaitu tahap inisial. Pada tingkat kematangan 1, proses-proses yang ada biasanya berantakan dan sifatnya ad hoc. Organisasi biasanya tidak menyediakan lingkungan yang stabil untuk mendukung berjalannya proses. Kesuksesan pada organisasi-organisasi semacam ini bergantung pada kompetensi dan pengorbanan dari orang-orang di dalam organisasi dan bukan mengandalkan proses-proses yang telah terbukti kehandalannya. Pada level 2 yaitu tahap manajer. Pada tingkat kematangan 2, proyek-proyek organisasi telah memastikan bahwa kebutuhan-kebutuhan yang dikelola dengan baik dan proses-proses yang ada telah terencana, terukur, dan terkendali. Disiplin dari proses pada tahap ini membantu memastikan bahwa praktek-praktek yang dijalankan tetap dipertahankan walaupun dalam waktu tekanan yang tinggi-tingginya. Level 3 yaitu tahap defined. Pada tahap ini, proses-proses telah dikarakterisasi dan dimengerti dengan baik dan dijelaskan melalui standar, prosedur, tool, dan metode yang ada. Kumpulan proses standar dari organisasi yang merupakan dasar dari tingkat kematangan 3 didirikan dan ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Proses-proses standar ini digunakan untuk membangun konsistensi di dalam organisasi. Level 4 yaitu tahap quantitatively managed. Pada tahap kematangan 4, organisasi dan proyek membangun tujuan kuantitatif untuk kualitas dan kinerja proses dan menggunakan mereka sebagai kriteria dalam pengelolaan proses. Tujuan kuantitatif didasarkan pada kebutuhan pelanggan, penggunaan karir, organisasi, dan pihak yang mengimplementasi proses tersebut. Level terakhir yaitu level 5, tahap optimizing. Pada tahap ini, sebuah organisasi secara berkesinambungan meningkatkan proses-prosesnya berdasarkan pengertian kuantitatif akan penyebab-penyebab umum dari variasi proses. Tingkat kematangan 5 mengkonsentrasikan kepada peningkatan secara berkesinambungan akan kinerja proses melalui proses inkremental dan inovatif, dan juga peningkatan secara teknologi. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang Capability Maturity Model CMM dan Capability Maturity Model Integration CMMI.